Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Saya yakin percaya kita semua yang ada pada hari ini semua karena pertolongan Tuhan. Mari kita undang hadirat Tuhan memenuhi kita. Mari kita buka hati kita supaya biarlah Roh Kudus Tuhan memenuhi hati kita masing-masing. Sebelum kita memulai ibadah kita mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu di hari ini. Kami bisa ada hari ini Tuhan, semua karena kebaikan-Mu. Kami mau Tuhan di hari ini mengangkat pujian penyembahan kami kepada-Mu Tuhan. Biarlah kiranya hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan. Kau Bapa yang hadir di setiap hati kami Tuhan Yesus kami yang baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus menjadi mezbah doa-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan melalui hidup kami, seluruh suku bangsa, keluarga kami Tuhan, sekitar kami menjadi datang menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami mau membawa hidup kami kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian kita dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita katakan, Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Yesus. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hati Tuhan Yesus. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mengenal suara. Mari kita pujian. Ku bawa hidupku, ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doa, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, mezbah doa, agar semua suku bangsa datang menyembah. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Kita utarakan isi hati kita kepada Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku Tuhan, penuhi hatiku Tuhan, dengan urapan yang baru, agar
doa agar semua suku bangsa datang menyembah. Jadikan aku Tuhan rumah doamu agar semua suku bangsa datang menyembah. Jadikan aku rumah doamu agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doamu agar semua suku bangsa datang menyembah. Agar seluruh keluargaku, agar seluruh keluargaku datang menyembah. Agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembah. Oh, haleluya, terima haleluya. Kami glory bagimu Kau Allah yang setia. Bersyukur padamu ini hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hosana, kami bersyukur Kau Bapa yang di surga. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, Kau Bapa yang mulia, Kau Bapa kami. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Ini kami anak Tuhan. Terima kasih. Oh, jadikan aku Tuhan rumah doamu agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doamu agar semua suku bangsa datang menyembahmu.
kami banyak orang terberkati Tuhan. Melalui hidup kami Tuhan bisa membawa kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Lebih lagi Tuhan, roh-Mu Engkau nyatakan dalam hidup kami akan melanjutkan ibadah kami lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri, kita berikan suara terbaik kita kepada Tuhan. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Allahku dahsyat. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Oh. Mari angkat pujian ini sekali lagi. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Oh. Tinggikan nama-Mu. Oh. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Puji Tuhan. Saya yakin dan percaya kita adalah anak-anak Tuhan yang sangat diberkati Tuhan. Kita telah terlepas dari semua ikatan-ikatan dunia dan kita merdeka bersama Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita lebih lagi kepada Tuhan. Saudara, dengarlah sangkakala. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Saudara, dengarlah sangkakala. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta
bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Puji Tuhan, saya yakin dan percaya saya dan saudara adalah orang-orang yang telah dibebaskan Tuhan. Haleluya. Mari sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka hati kita kepada setiap kebenaran firman Tuhan yang ingin disampaikan. Biarkan kita buka hati kita supaya setiap firman Tuhan melepaskan kita dari hal-hal yang tidak berkenan daripada Tuhan. Mari Bapak saudara, sebelum menyambut firman Tuhan, kita angkat satu pujian kita dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku Tuhan. Haleluya Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita angkat pujian ini dari awal lagi sungguh-sungguh. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bapak Surgawi, terima kasih ya Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Dan saat ini Bapak, kami akan mendengar firman-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau juga memberkati kami sekalian yang mendengar, sehingga kami tidak hanya mendengar ya Tuhan, tetapi kami dapat menerapkan dalam kehidupan kami sehari-harinya ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, haleluya, amin.
Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur bahwa kita kembali boleh berjumpa di ibadah online GSJA Bethesda dan Anugerah Ministry pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, seseorang pernah mengatakan kepada saya bahwa hidup adalah sebuah perjuangan. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena ketika saya renungkan, di dalam perjuangan itu ada sebuah usaha yang harus kita lakukan. Dan di dalam kehidupan kita perlu berjuang. Baik berjuang dalam mencari nafkah, berjuang dalam pekerjaan kita, berjuang dalam pendidikan, berjuang dalam keluarga kita, bahkan juga mungkin kita berjuang dalam pelayanan. Bapak Ibu Saudara, berbicara mengenai perjuangan dalam pelayanan, pada bulan Februari tahun ini, tahun 2022, STT Injil Bakti Caraka kembali membuat sebuah program yang sempat berhenti ketika COVID-19 Bapak Ibu Saudara, yaitu adalah sebuah program pelayanan mission trip antar pulau, di mana tim terbentuk dari STT Injil Bakti Caraka, yaitu terdiri dari staf dan dosen dan juga mahasiswa untuk melakukan pelayanan di pulau-pulau yang sudah ditentukan. Kurang lebih pelayanan ini dilakukan selama 5 minggu Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, saya dipilih untuk mendampingi tim untuk pergi ke Sumatera Utara Bapak Ibu Saudara. Dan ketika tim ini terbentuk dari bulan Februari, kami ada 5 orang pada saat itu, saya dan juga Ibu Jen dan 3 mahasiswa-mahasiswi yang ikut masuk dalam tim Sumatera Utara. Ketika tim ini terbentuk, kami langsung mencari dana Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena tim pelayanan mission trip antar pulau melakukan pelayanan dengan mencari dana sendiri. Kemudian kami juga harus mempersiapkan diri secara mental dan juga fisik. Dan kemudian Bapak Ibu, kami juga melakukan komunikasi kepada BPD bahkan gereja-gereja lokal yang ada di sana untuk bisa menerima kami melakukan pelayanan. Dan juga tujuan dari tim mission trip ini adalah melakukan promosi kampus Bapak Ibu Saudara. Nah, ketika tim kami terbentuk Bapak Ibu, hal yang pertama kami lakukan adalah mencari dana. Di mana kami sudah mencari dana dari bulan 2 dengan menjual risol roget Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian dari penjualan ini, puji Tuhan kami berhasil mengumpulkan dana, kemudian kami melanjutkan bazar kedua Bapak Ibu, yaitu kami menjual sebuah buket snack untuk para wisudawan yang diwisuda di STT Injil Bakti Caraka pada saat itu. Bukan hanya berjuang dalam mencari dana Bapak Ibu Saudara, kami melayani di Sumatera Utara kurang lebih selama 5 minggu. Kami harus bersatu hati, seia sekata sebagai tim untuk memperjuangkan agar tujuan kami boleh tercapai, yaitu untuk mempromosikan sekolah dan di mana kami boleh tercapai dalam melayani Tuhan di Sumatera Utara Bapak Ibu Saudara. Nah, puji Tuhannya selama 5 minggu Tuhan menyertai kami dan kami boleh tiba di Batam dengan selamat dan tanpa kekurangan satu apapun. Bapak Ibu Saudara, berbicara mengenai perjuangan secara tidak langsung, ada hal-hal yang harus kita lewati Bapak Ibu Saudara. Entah itu hal-hal di mana yang tidak kita suka, bahkan hal-hal yang mungkin kita suka. Berbicara mengenai perjuangan, kita ada hal-hal yang harus kita lewati untuk mencapai tujuan yang kita ingin capai Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, khotbah kita pada pagi hari ini saya beri judul yaitu layak untuk diperjuangkan. Sama-sama dengan saya katakan, layak untuk diperjuangkan. Kira-kira apa yang layak untuk diperjuangkan Bapak Ibu Saudara? Sebagai orang percaya, kita bukan hanya berjuang di dalam dunia secara jasmani Bapak Ibu Saudara. Kita juga harus berjuang di mana kita mempertahankan iman kita, memperjuangkan iman kita di tengah dunia yang telah jahat Bapak Ibu Saudara.
Oleh sebab itu, yang layak untuk diperjuangkan adalah iman kita. Dan pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk bisa memperjuangkan iman kita? Mari kita sama-sama membuka dalam Matius pasal yang kelima ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Matius pasal kelima ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakannya. Matius pasal 5 ayat 10 sampai dengan ayat ke-12 dengan judul perikop ucapan bahagia. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Bapak Ibu Saudara, tentunya kita tidak asing lagi dengan pembacaan firman Tuhan ini, di mana dalam teks Matius pasal 5 ini merupakan sebuah ucapan bahagia yang merupakan salah satu khotbah Yesus di bukit. Tanpa diragukan lagi bahwa yang mengatakan ucapan bahagia ini adalah Yesus sendiri. Kita bisa melihat dalam Matius 5 ayat yang pertama. Nah, Bapak Ibu Saudara, kira-kira kepada siapa Tuhan Yesus berbicara pada saat itu? Tentunya pada saat itu khotbah di bukit ini diperuntukkan kepada mereka yang sudah percaya. Namun Bapak Ibu, ketika kita melihat konteks secara keseluruhan khotbah di bukit ini ditunjukkan kepada orang banyak. Yaitu tanpa kita sadari orang banyak pada saat itu ditunjukkan kepada mereka yang sudah percaya, mereka yang belum percaya, dan bagi mereka yang baru percaya. Dan ketika kita melihat konteks teks ucapan bahagia dalam konteks kitab yang lain, terlebih dalam kitab Lukas, sangat jelas bahwa khotbah di bukit ini ditunjukkan kepada murid-murid Yesus sendiri. Karena di dalam Lukaslah murid-murid Yesus sudah dipilih oleh Tuhan Yesus. Kita bisa melihat dalam Lukas 6 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-16. Berbeda dengan maksud murid di dalam Matius, yaitu berarti secara umum. Yaitu Tuhan Yesus mengatakan khotbah bukit, menyampaikan khotbah di bukit pada saat itu, terlebihnya pada bagian ucapan bahagia ini, kepada secara umum Bapak Ibu Saudara, kepada semua orang yang mendengarkan pada saat itu. Tentunya pada saat itu banyak orang, yang berarti mereka yang belum percaya, mereka yang sudah percaya, dan mungkin mereka yang baru percaya. Kita perlu melihat Bapak Ibu Saudara, dalam ucapan bahagia ini ada sesuatu yang unik, di mana dalam ayat yang kita baca tadi merupakan penghujung dari ucapan bahagia. Ada suatu hal yang mengejutkan dan tak terduga, terutama bagi orang-orang yang mendengarkannya pada waktu itu Bapak Ibu Saudara. Di mana pada ayat ke-10 sampai dengan 11 kita bisa melihat bahwa di sini ditekankan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Pada ayat 10 sampai dengan 11 ini, kita bisa melihat yang seperti yang kita baca tadi, menekankan ada sebuah penderitaan yang orang-orang pada saat itu alami ketika mereka mempercayai sebuah kebenaran. Hal unik lainnya yang kita temukan pada kedua ayat ini Bapak Ibu, di mana ayat 10 mengatakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Kemudian ketika kita baca kembali pada ayat 11, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya. Bapak Ibu, kita bisa melihat ada keunikan di dalam ayat ini. Karena ketika kita berhenti dalam pembacaan, berbahagialah orang yang dianiaya,
dan tidak melanjutkan pada pembacaan selanjutnya merupakan ada dua maksud yang berbeda. Yaitu yang pertama, ketika kita hanya membaca sampai berbahagialah orang yang dianiaya, berarti mereka yang dianiaya mereka pantas untuk berbahagia. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pada ayat 10 sampai dengan 11 ini ditekankan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran. Ada lanjutan Bapak Ibu, kenapa orang dikatakan berbahagia? Oleh karena kebenaran yang dilakukan orang-orang pada saat itu. Berbicara kata kebenaran Bapak Ibu, kata kebenaran dalam bahasa asli atau kita bisa melihat dalam bahasa Ibrani dimaksudkan untuk suatu kenyataan yang dibuktikan benar dan tidak bersalah. Kemudian ketika kita melihat dalam bahasa Yunani, kata kebenaran ini yaitu disebut dikaios, yang berarti benar, adil, baik, jujur, dan tidak bersalah. Dan juga ketika kita mau melihat arti kata kebenaran dalam seluruh kitab Perjanjian Baru, lebih menunjukkan kepada sebuah tindakan untuk melakukan kehendak Allah yang sudah diajarkan dalam Alkitab. Nah, Bapak Ibu Saudara, kata kebenaran dalam ayat ini memiliki arti bahwa adanya sebuah tindakan dari seseorang untuk melakukan kehendak Allah. Itulah yang disebut dengan kebenaran pada ayat ini Bapak Ibu Saudara. Kemudian Bapak Ibu Saudara, ada kata yang diulang-ulang dalam 3 ayat ini, yaitu ayat 10 sampai dengan ayat 12, yaitu adalah kata berbahagialah. Ketika kita melihat kata berbahagia dalam bahasa Yunani, yaitu makarios, yang berarti suatu keadaan yang sangat menggembirakan atau keadaan di mana mendapatkan sebuah kedamaian. Kemudian ketika saya mencari dalam tafsiran bahasa Inggris, kata berbahagia ini ditafsirkan sebagai kata blesses atau diberkati. Jadi, kata berbahagia dalam ketiga ayat ini dapat kita simpulkan memiliki arti bahwa ketika seseorang melakukan kebenaran, yaitu kebenaran adalah melakukan kehendak Allah, maka orang itu sedang diberkati. Jadi maksud 2 ayat ini Bapak Ibu Saudara yang dikatakan bahwa berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Kemudian berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela. Jadi maksud kedua ayat ini Bapak Ibu yaitu adalah ketika kita melakukan sebuah kebenaran, maka kita sedang diberkati. Bukan karena kita mengalami penganiayaan, tetapi karena kita melakukan kebenaran itu, kita diberkati Bapak Ibu Saudara. Kita tahu bahwa penganiayaan yang ada pada orang Kristen mula-mula berbeda dengan penganiayaan kita zaman sekarang Bapak Ibu. Kita melihat bahwa orang Kristen pada zaman itu, pada zaman terdahulu sering dijadikan sebuah tontonan ketika diadukan dengan binatang buas. Dan kita juga mengetahui bersama bahwa Yohanes Pembaptis dibunuh oleh Raja Herodes Antipas, dan kemudian murid-murid Tuhan Yesus mereka mati syahid oleh karena iman mereka kepada Tuhan, oleh karena kebenaran yang mereka lakukan, yaitu mereka memberitakan kabar baik. Banyak orang yang tidak menyukai pada saat itu. Mereka menanggung penganiayaan, tetapi mereka menyadari bahwa kebenaranlah yang mereka lakukan. Bapak Ibu Saudara, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan penganiayaan yang kita alami pada saat ini? Mungkin di lingkungan kita sebagai orang percaya, kita masih saja digosipin, difitnah, mungkin agama kita dihina.
Kemudian ada permasalahan dalam keluarga kita, rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, atau mungkin permasalahan dalam ekonomi. Dan banyak hal yang lainnya ketika kita harus percaya kepada Tuhan, kita mengalami begitu banyak pergumulan. Dan pada saat itu saja kita masih merengek kepada Tuhan. Tapi coba kita melihat Bapak Ibu bersama-sama bahwa masih ada orang-orang di negara tertentu ketika mereka mempercayai Tuhan, mereka harus mengorbankan nyawa. Penderitaan yang kita alami pada saat ini sebagai orang percaya berbeda dengan pada saat orang-orang percaya pada zaman Tuhan Yesus pada saat itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kami melakukan mission trip kurang lebih dalam waktu 5 minggu ini, 5 minggu kemarin, tanpa disadari Bapak Ibu Saudara ada begitu banyak suka dan duka yang kami lewati. Yang pertama adalah ketika kami sampai selama kurang lebih sebulan, saya dan juga tim harus tidur di lantai Bapak Ibu. Jadi setiap hari selama sebulan, selama 4 minggu, kami harus tidur di lantai. Karena keterbatasan daripada pastori yang ada, jadi kami harus tidur di lantai. Kemudian ketika kami harus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya Bapak Ibu Saudara, kami harus melewati perjalanan yang cukup panjang dan juga melelahkan. Pada saat itu kami pergi ke Samosir Bapak Ibu Saudara, menempuh jarak yang kurang lebih 6 jam perjalanan. Melewati darat Bapak Ibu, dan jalannya itu seperti lika-liku Bapak Ibu. Sehingga ada satu anggota tim kami yang muntah dan mabuk dalam perjalanan. Ada begitu banyak tantangan yang kami harus lewati. Bagaimana kami harus menyesuaikan diri, kami harus tidur di lantai selama kurang lebih 1 bulan. Menyesuaikan diri dalam perjalanan satu tempat ke tempat pelayanan yang lain yang cukup panjang. Kemudian kami harus menyesuaikan diri dengan makanan yang ada. Kami juga harus menyesuaikan diri dan menyiapkan mental kami ketika kami ditolak Bapak Ibu dalam pelayanan. Dan begitu banyak yang kami alami dalam pelayanan mission trip ini Bapak Ibu Saudara. Cuman satu hal yang kami pegang pada saat itu, ketika di awal kami sudah berjuang bersama-sama, kami sudah melakukan segala sesuatu bersama Tuhan, dan Tuhan sudah tolong menibakan kami di Sumatera Utara, maka satu hal yang kami pegang adalah Tuhan juga yang akan menyertai kami hingga akhir. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, begitu banyak tantangan yang kami lewati, kami mampu menyelesaikan mission trip yang ada. Bapak Ibu Saudara, dalam perjuangan kita mempertahankan iman kita, tentunya kita akan menghadapi begitu banyak penderitaan, begitu banyak pergumulan, permasalahan hidup. Tetapi satu hal yang kita pelajari pada hari ini, ketika kita melakukan kebenaran, ketika kita melakukan yang dikehendaki Allah dalam hidup kita, maka kita akan berbahagia, maka kita akan diberkati, maka kita akan merasakan damai Bapak Ibu Saudara. Dan itulah kesadaran inilah yang membuat kita kuat di dalam penderitaan. Amin Bapak Ibu Saudara. Dalam Ibrani 13 ayatnya yang ke-5b, di sini dikatakan, firman Tuhan berkata, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Kita memiliki Allah yang selalu setia dalam kehidupan kita. Setiap tantangan yang kita hadapi, apapun yang kita gumulkan saat ini Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap memperjuangkan iman kita, memperjuangkan kepercayaan kita, bahwasannya kita memiliki Allah yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Kemudian hal yang kedua, bagaimana cara kita untuk tetap memperjuangkan iman kita dan layak untuk memperjuangkan kebenaran adalah, yang kedua adalah ada upah yang akan diterima.
Berbicara mengenai kata upah di dalam ayatnya yang ke-12 di sini dikatakan bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Upah seperti apakah yang akan kita terima Bapak Ibu? Alkitab sangat jelas mengatakan, berbicara bahwa upah yang akan kita terima adalah kerajaan sorga. Di dalam teks yang kita bahas sekarang, dalam ayatnya yang ke-10 mengatakan bahwa adanya kerajaan sorga, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Kemudian pada ayat yang ke-12 mengatakan, upahmu besar di sorga. Bapak Ibu Saudara, kata kerajaan di dalam perjanjian baru disebutkan sebanyak 162 kali. Kemudian sedangkan kata sorga dalam bahasa Yunaninya yaitu artinya ialah auranos yang disebutkan sebanyak 284 kali. Kemudian seperti apa kerajaan sorga yang dimaksudkan dalam teks ini Bapak Ibu Saudara? Kerajaan sorga yang ada di dalam Matius memiliki arti yang sama yaitu dengan kerajaan Allah. Matius menyebutkan kerajaan sorga agar lebih dimengerti oleh orang non-Yahudi. Namun tidak ada perbedaan antara kerajaan sorga dengan kerajaan Allah. Kerajaan sorga dalam ucapan bahagia ini Bapak Ibu Saudara dianggap sebagai sebuah imbalan yang akan kita terima di masa depan ketika kita masih melakukan kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan, ketika kita masih mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Sehingga makna dari kerajaan sorga di sini adalah berbicara mengenai suatu tempat yang indah, di mana terdapat kasih, perhatian, keselamatan, dan kita dapat melihat kemuliaan Allah. Tidak ada kesakitan dan kita bisa melihat kehadiran Allah. Dalam ayat 12 ini Bapak Ibu Saudara dikatakan bahwa upah kita besar di sorga. Berarti ketika kita mau mempercayai Tuhan, mau memperjuangkan iman kita kepada Tuhan, maka kita sudah menerima upah itu, yaitu kerajaan sorga. Kerajaan sorga disebut sebagai upah yang akan kita terima. Yang berarti ketika kita menderita di dunia, bahkan saat kita harus mati sebagai orang percaya, kita harus mati mengorbankan hidup kita karena iman kita Bapak Ibu Saudara. Ada ketika saat kita membuka mata kita, maka kita sudah berada di dalam kerajaan sorga. Kita tidak merasakan kesakitan yang ada, dan kita memperoleh sebuah kehidupan yang kekal. Maka dari itu kita harus tetap berada dalam sebuah kebenaran. Seperti yang saya saksikan tadi mengenai tim kami Bapak Ibu, itu adalah duka atau pergumulan yang kami hadapi dalam mission trip kami selama di Sumatera Utara. Kurang lebih kami, seperti saya katakan, kurang lebih kami harus tidur di lantai, kurang hanya beralaskan tikar dan sleeping bag Bapak Ibu, dan selimut hanya sarung. Selama 4 minggu kami demikian, dan kemudian Bapak Ibu Saudara, ada satu hal yang membuat kami terhibur. Ada satu hal yang membuat kami merasa bahwa pelayanan misi yang kami lakukan tidak sia-sia. Masih banyak orang baik yang menyadarkan kami bahwa Tuhan mampu memberkati tim kami dengan orang-orang yang Tuhan kirimkan Bapak Ibu. Ketika kami mau balik ke Batam Bapak Ibu, kami mengambil waktu untuk melakukan evaluasi selama kami pelayanan dan men-sharingkan apa yang sudah kami dapatkan selama kami pelayanan di Sumatera Utara. Dan ketika kami men-sharingkan, kami mendapatkan Bapak Ibu bahwa pertolongan Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kami selama kami melakukan
pelayanan di Sumatera Utara. Bukan hanya ketika kami melakukan pelayanan di Sumatera Utara, Bapak Ibu Saudara. Bahkan ketika kami mempersiapkan pelayanan untuk pelayanan mission trip kami, Tuhan mengirimkan orang-orang untuk membeli bazar kami. Tuhan juga mengirimkan orang-orang baik, orang-orang untuk memberkati kami, mencukupkan setiap kebutuhan kami selama 1 bulan di sana, Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, selama mission trip di Sumatera Utara, kami tidak mengambil waktu untuk seperti pergi ke sebuah tempat wisata, Bapak Ibu, dan terlalu fokus dalam pelayanan. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, di akhir dari mission trip kami ada satu gereja lokal yang memberkati kami dan tim, di mana kami diberkati untuk pergi ke sebuah tempat, yaitu namanya Brastagi, Bapak Ibu Saudara. Itu adalah sebuah pusat tempat wisata daripada Sumatera Utara, Bapak Ibu, salah satu tempat wisata yang ada. Jadi kami diberkati untuk melakukan perjalanan, liburan, Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Dan ketika kami sampai di Brastagi, kami diberkati dengan 2 kamar untuk penginapan, Bapak Ibu, dan kami menemukan kasur. Puji Tuhan Bapak Ibu. Itu adalah sebuah berkat yang kami terima ketika kami lelah dalam kurang lebih 5 minggu kami melakukan pelayanan full. Dan sebelum kami balik ke Batam, Tuhan mengirimkan orang untuk memberkati kami agar kami bisa beristirahat sebelum melakukan perjalanan ke Batam. Bukan hanya itu Bapak Ibu, kami bisa menikmati tempat wisata yang ada di Brastagi. Itu adalah sebuah berkat yang kami terima daripada perjuangan kami ketika kami mempersiapkan pelayanan misi ke Sumatera Utara, Bapak Ibu Saudara. Dan salah satu hal lainnya Bapak Ibu yang memberkati kami, bahkan yang menguatkan kami adalah Tuhan masih memberikan kami kesehatan hingga akhir daripada pelayanan kami di Sumatera Utara. Ketika kami tahu kami harus beradaptasi dengan cuaca, makanan, bahkan kami harus tidur beralaskan tikar kurang lebih selama pelayanan yang ada Bapak Ibu Saudara, kami sebagai manusia mungkin terbatas, kami merasa kekuatan kami terbatas, tapi puji Tuhan Bapak Ibu, Tuhan Yesus masih memberikan kami satu tim kekuatan kesehatan hingga akhir kami menyelesaikan pelayanan mission trip kami Bapak Ibu Saudara. Itu adalah sebuah bagaimana upah yang kami terima, tim yang kami terima di upah dari pelayanan kami dalam Sumatera Utara, berkat Bapak Ibu. Bagaimana juga ketika kita mau memperjuangkan iman kita hingga akhir hidup kita, kita masih mau memperjuangkan iman kita masih mau melakukan kebenaran daripada firman Allah, maka kita akan menerima upah yang besar di sorga. Kita sudah menerima upah yang besar di sorga Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Pada hari ini, pada pagi hari ini kita belajar akan 2 hal. Bagaimana kita tetap memperjuangkan iman kita. Ya, ada yang pertama, kita kuat dalam penderitaan. Yang kedua, kita menyadari bahwa ada upah kerajaan sorga yang akan kita terima. Bahwa kita menyadari melalui upah ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama terus memperjuangkan iman kita kepada Tuhan. Walaupun kita harus melewati begitu banyak tantangan, tapi kita percaya kita mempunyai Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Puji Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan atas kasih setia-Mu dalam setiap kehidupan kami hingga saat ini.
Tuhan Yesus, kami pada pagi hari ini kembali diingatkan untuk kami tetap memperjuangkan iman kami kepada Engkau Tuhan. Bahwa ketika kami melakukan kebenaran yang sesuai dengan firman-Mu Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, maka kami akan tetap kuat di dalam penderitaan. Bahkan kami menyadari bahwa ada upah kerajaan sorga yang akan kami terima. Terima kasih Bapa, pada saat ini Tuhan kami bersatu hati, berdoa, menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami berdoa menyerahkan pemerintahan yang ada di bangsa ini. Tuhan, kiranya Engkau Allah yang memberikan hikmat atas setiap pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa ini Tuhan. Apapun yang menjadi kehendak-Mu, Engkau nyatakan atas setiap pemerintahan yang ada di bangsa ini. Sehingga kami boleh melihat Engkau Allah yang menolong bangsa kami Tuhan. Kami boleh melihat lawatan Tuhan terjadi atas bangsa kami. Terima kasih ya Bapa. Kami juga bersatu hati berdoa saat ini menyerahkan pergumulan dari GSCA Bethesda untuk pembangunan gedung gereja Tuhan, dalam setiap persiapan-persiapan yang dilakukan, bahkan rencana-rencana untuk pembelian tanah Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau Allah yang menolong, membukakan jalan Tuhan, mengirimkan orang-orang untuk menolong, memberkati kerinduan dari GSCA Bethesda ini, sehingga kerinduan ini boleh terlaksana dan nama-Mu yang boleh dipuji dan dipermuliakan Tuhan. Kami bersyukur atas kasih setia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, dan kami mau percaya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya doa dari kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan dan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dan keselamatan dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus yang menyertai dan menghiburkan kita sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita para saleh-salehnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Biarlah melalui ibadah kita ini nama Tuhan dimuliakan dan kita lebih lagi bertumbuh di dalam Tuhan. Sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita angkat satu pujian kita. Kemuliaan bagi Tuhan. Lu